Casual Podcast Visual. Halo Sobat Miko, saat ini Sobat Miko sedang mendengarkan Casual Podcast Visual bersama aku Maharani Dia yang akan menemani Sobat Miko semuanya selama beberapa menit ke depan. Nah Sobat Miko mungkin yang sedang mendengarkan Casual belum tahu ya Casual itu apa. Jadi Casual ini adalah podcast visual yang merupakan salah satu program kerja dari Kementerian Kominfo BEM STMM Yogyakarta yang akan membahas mengenai pembahasan-pembahasan yang sangat menarik. Seperti yang pada episode kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik ya Sobat Miko, terkhususnya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, yaitu ada Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka atau MBKM yang sudah dilaksanakan pada semester genap ini. Nah, di sini aku membahas tentang MBKM nggak sendirian, tentunya Sobat Miko sudah bersama dengan Ibu Sinto Dwirawati. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, sudah lama Ibu nggak ketemu dengan Ibu Sinto. Iya. Kemarin ketemu di semester 4 ya Bu? Iya. Iya. Kan di semester 6 ini ya Bu ya sudah berlangsung MBKM Bu. Nah itu tuh sebenarnya apa sih Bu MBKM itu dan kenapa tuh dilaksanakan baru di semester-semester ini? Tujuan dari MBKM sendiri itu apa Bu sebenarnya? Ya. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini program dari Dikti ya, yang khususnya untuk perguruan tinggi negeri ya, semuanya se-Indonesia. Sebenarnya program itu sudah dicanangkan pada tahun 2021. Tetapi kenapa di MMTC baru sekarang? Ya, kita baru sekarang karena di STMM ini termasuk perguruan tinggi kedinasannya PTKL ya, di bawah Departemen Komunikasi dan Informatika gitu. Jadi ini kita uji coba, jadi ini benar-benar mandiri ya. Jadi mereka kalau dari Dikti kan ada fasilitas tertentu gitu yang bisa dilamar dulu, ada dari akunnya seperti itu. Tapi kalau di tempat kita kan MBKM itu sebenarnya ada 8 jenis macamnya, tapi di STMM ini baru menganut tentang MBKM yang magang di industri seperti itu. Ya. Berarti kalau yang di STMM ini baru magang yang di industrinya aja ya Bu ya? Iya, baru satu. Sebenarnya banyak sekali, ada 8 ya. Ada ya seperti KKN itu juga bisa. Berarti kalau yang 8 itu nanti diterapinnya di semester depan atau di semester-semester yang berikutnya lagi Bu? Sepertinya kita baru ke industri dulu ya, karena di SMM termasuk vokasi, jadi ada aturan juga kalau di vokasi itu harus magang 6 bulan begitu. Jadi untuk mahasiswa vokasi, jadi kita belajar sambil belajar, diberlakukan peraturan itu, kita menggunakan MBKM. Berarti untuk durasi magang yang ada di Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta ini selama 6 bulan ya Bu Ya, durasinya? 6 Berarti bulan. 1 semester? Ya, 1 semester, tapi di pelaksanaannya mungkin 5 bulan ya, yang 1 bulan buat mereka bikin laporan, seperti itu. Berarti untuk persyaratan atau berkas-berkas yang perlu dipersiapkan kalau mau mengikuti MBKM ini tuh apa aja Bu berarti? Ya, karena kemarin masih kuotanya terbatas ya, jadi yang pertama itu untuk indeks prestasi ya, jadi kita masih uji coba bagaimana sih, apakah mahasiswa kita sudah bisa diterima di di industri kerja itu seperti itu ya. Terus selain itu juga kita harus membuat proposal yang ditandatangani diketahui oleh ditandatangani oleh di Kaprodi dan nanti disahkan oleh Puket 1 seperti itu. Juga harus ada itu surat pernyataan bahwa ini orang tua juga harus mengetahui, karena ini di MBKM ini masih mandiri, jadi di industri magang itu tidak mendapatkan gaji apapun begitu. Oke, berarti membuat proposal terus diketahui oleh Kaprodi dan ditandatangani oleh Puket 1 yaitu Ibu Sinto ya Bu? Iya. Oke, berarti kalau misalnya seperti itu untuk MBKM ini tuh diperbolehkan remote atau memang harus WFO Ibu?
Ya, itu tergantung dari industrinya. Kalau seperti animasi, itu ada juga yang, karena kalau animasi juga bisa dikerjakan di rumah ya, WFH itu bisa juga seperti itu. Jadi itu kita untuk pelaksanaannya kita serahkan ke industri masing-masing. Ya, juga stasiun TV itu bagaimana? Kalau mungkin di Setude itu ada WFH berapa hari, WFO begitu. Jadi sesuai dengan diterapkan di mana di mereka magang. Oke, berarti sesuai dengan industrinya ya Bu ya, mau WFH atau WFO itu sesuai sama industrinya masing-masing. Iya. Nah kalau misalnya kayak kan tadi berkas-berkasnya itu ada proposal ya Bu, itu tuh ada seleksinya sendiri. Seleksinya itu dari berkas atau ada seleksi lagi Ibu selain dari proposal itu untuk lolos ke MBKM, karena kan dari MMTC itu kuotanya terbatas ya Bu? Iya. Dari STMM. Iya, kemarin seperti itu juga ada CV-nya. Jadi mahasiswa kita kemarin dibuka, jadi ini agak mendadak juga ya di Desember pembukaan, terus langsung di Januari udah harus diterima dari industri itu. Kalau industri bisa menerima, kami melepaskan mahasiswa tersebut untuk MBKM. Seperti itu. Berarti nggak ada seleksinya Bu ya? Ya, kalau kemarin ada prodi-prodi tertentu dengan IPK seperti itu. Tapi mungkin yang akan datang kita nggak pakai IPK ya, karena ini diharapkan juga nanti banyak yang ikut MBKM magang 6 bulan itu, karena juga latihan, karena vokasi itu diwajibkan untuk mahasiswa magang di industri 6 bulan. Jadi ini sambil terolah latihan-latihan seperti itu. Berarti kalau untuk yang semester depan itu kira-kira untuk kuotanya berapa Bu? Ya, kalau kuota kemarin kita tidak batasin ya. Tapi kemarin pertama dibuka 80. Ternyata ya alhamdulillah banyak mahasiswa kita yang diterima di industrinya. Jadi kemarin dengan persiapan 1 bulan itu ada 209 mahasiswa kita yang diterima di industri. Gitu. 209. Berarti yang kemarin daftar itu keterima semua dari STMM atau ada yang nggak keterima Bu untuk ikut MBKM? Ya, jadi CV ya. Jadi kemarin kalau nggak keterima di sini, Ibu juga membantu. Mungkin di Kominfo, ada di UPT Kominfo atau di satker di Kominfo itu juga membutuhkan sekali. Apalagi untuk yang akan datang seperti magang biasa itu UPT BPSDM itu juga membutuhkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk bergabung di BPSDM di se-Indonesia. Jadi ada di BPSDM kan ada di Jogja, Balai Jogja, Balai Surabaya, Balai Bandung, Balai Banjarmasin, Medan dan Makassar, seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya nggak diterima itu masih dibantu dari kampus ya Ibu? Bu Sinto mengharapkan saya dibantu. Jadi mereka, Ibu Sinto sudah mendengar kalau tidak kalian, jadi sebenarnya bukannya tidak diterima ya, tapi karena ada ketentuan sebelum KRS dia sudah harus menunjukkan bahwa sudah diterima di industri mana, surat penerimaan. Mungkin kalau belum secara resmi juga WA yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Karena kita kalau ngelepas sebelum dia KRS kan nanti kasihan. Kalau dia nggak keterima kan nggak bisa ikut kuliah, belum daftar. Kalau membayarnya sama ya. Jadi untuk magang MBKM ini selama 5 atau 6 bulan itu setara dikonvensi dengan mata kuliah 20 SKS, Mbak. Iya. Berarti kalau ikut MBKM itu udah setara dengan satu semester ya Ibu? Iya. Ya. Oh, berarti kalau misalnya seperti itu, kalau misalnya seperti itu berarti kalau misalnya kan di semester 7 itu yang ikut MBKM ikut simulasi lagi atau enggak Bu? Berarti enggak. Kebetulan kalau di Manarita di yang penyiaran Manaproxy, Mantektosi dan Manarita itu kan dia habis ya. Jadi di konvensinya dia ngambil yang di simulasi. Simulasi 4 SKS ya. Ya.
Kalau nggak 4, 6 Ibu kurang hafal ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini mahasiswa MBKM udah semester 6 nih. Jadi nanti di semester 7 dia bisa langsung mengerjakan TA. Oh, iya. Dan TA-nya itu sekarang bisa juga diambil dari proyek besar Proyek yang MBKM. ada dikerjakan dia. Mungkin biasanya kan di SMM tuh ada satu, di industri itu ada berapa orang, itu bisa kalau dia sambil membuat karya itu juga bisa. Jadi diharapkan kelulusannya bisa lebih cepat begitu. Berarti kalau misalnya itu nggak ikut simulasi ya Bu, berarti nanti Nggak. semester 7-nya langsung mengerjakan TA. Iya. Kalau misalnya Ibu banyak yang ikut MBKM terus lolos, itu berarti nanti kalau yang nggak ikut MBKM simulasinya berarti memang seadanya orang itu atau Iya. gimana Bu? Iya. Oh, seadanya aja. Iya, nanti seadanya ya itu. Di sisa-sisa maksudnya berapa mahasiswa yang belum. Oh, basis. Ini kebetulan di prodi animasi semuanya ikut MBKM. Oh, semuanya ikut Jadi MBKM. kosong. Iya. Yang di semester 6 ini, Bu? Iya. Oh, semester 6 ini ikut MBKM. Iya. Oh, berarti kalau untuk prodi kayak yang di S1 yang MIK itu juga bisa ikut MBKM atau nanti ikutnya yang KKN, Bu? Kalau kebetulan kita berdasarkan kurikulumnya ya. Di MIK itu masih di semester 6 tuh masih banyak teori. Dan nanti di semester 7 ada KKN dan teori gitu. Jadi kalau masih ada juga kerja praktek. Karena di MIK itu masih di semester 6 itu ada 24 SKS. Yaitu baru itu, dan nanti magangnya Di semester depan. iya. Ini Jadi double, tapi KKN tetap dilaksanakan. Karena kalau MIK itu kan S1 ya, bukan iya. D4. Berarti kalau untuk semester depan MBKM itu udah menjadi kewajiban ya, Bu? Untuk daftar atau memang belum? Untuk semester depan ikut MBKM? Ya, ya gini ya, karena ini kan mandiri ya. Iya. Jadi biayanya juga sendiri gitu dari mahasiswa. Gitu, jadi mereka harus ngurusin kos sendiri. Tapi ada juga kalau di Kominfo itu ada kebijakan-kebijakan, dia diikutkan untuk proyek-proyek, untuk tugas-tugas seperti itu. Jadi ya mungkin adalah sedikit tapi tidak maksimal untuk uang, bukan salary per bulan itu nggak ada. Kalau di tempat kita karena SMM itu kan PTKL ya, jadi tidak termasuk di dalam dikti. Kalau di dikti itu kita juga melamar, terus nanti ada uangnya per bulannya, tapi kita kedinasan seperti itu. Tapi ini nanti di Kominfo juga ada program lagi namanya TSA, Talent Sourcing Academy. Jadi itu untuk sama dengan MBKM ya. Terus nanti ada juga, nanti masih ada kebijakan-kebijakan mungkin di Kominfo, di OPT-PT itu akan memberikan ada sedikit lah uang apa dari mereka mengerjakan itu, dari kebijakan Kabadan. Tapi ini belum ini ya, belum fix. Tapi besok itu rencananya dari TSA, dari itu ada sosialisasi untuk magang praktek. Jadi yang hanya 2 atau 3 bulan, tapi khusus di Kominfo gitu. Berarti itu nanti kayak, itu untuk di semester berapa, Bu, berarti? Nanti untuk yang semester 7 ini. Untuk di semester 7. Jadi bagi mahasiswa yang nggak ikut MBKM itu kan bisa ini, magang reguler berarti? magang reguler bisa juga ditampung di BPSDM itu. BPSDM. Iya. Itu yang ada di Kominfo ya, Bu? Iya. Nanti bisa dibantu, nanti mungkin bisa tiketnya atau apa, tapi hari ini masih dalam proyek, dalam diskusi lagi seperti itu. Dan besok itu nanti jadi teman-teman yang sedang semester 6 nanti bisa juga menghadiri ya di tanggal 2 Maret. 2 April ya, mungkin di joint lecture room ada Mas Bobi yang akan sosialisasi tentang magang praktek
begitu. Nah, buat Sobat Miko nanti di tanggal 2 April ya Bu, di tanggal 2 Iya. April itu akan ada sosialisasi magang praktek oleh Mas Bobby dari Kominfo Bu. Iya. Nah, dari Kominfo. Jadi buat Sobat Miko yang mau hadir langsung aja ke JLR Penyiaran di tanggal 2 April. Itu di jam berapa Bu? Belum, nanti info lagi. Nanti diinfokan kembali Sobat Miko. Iya. Nah, kalau terkait MBKM itu berarti nanti untuk di semester depan itu akan tetap berlanjut, Bu? Insya Allah harus ya, berlanjut. karena itu bukan project dari Dikti dan kita SMF itu juga di bawah Dikti juga kan, dalam kita harus melaksanakan program-program pemerintah. Ya. Berarti nanti kalau misalnya MBKM satu kelas full itu juga bisa Bu ikut gitu? Ya nggak apa-apa nanti. Gak apa-apa? Iya, nanti karena untuk kedepannya vokasi itu akan magang selama 6 bulan. Itu sudah kewajiban gitu, ada aturan tapi Ibu belum hafal ya, ada peraturan-peraturannya seperti itu. Berarti MBKM berarti nanti kalau misalnya itu magang regulernya tetap diadakan di semester berikutnya atau nanti MBKM aja Bu? Kalau yang di SMM, iya, ya, betul. Ya kita tetap ada menyediakan juga bagi mahasiswa yang tidak ikut MBKM dengan magang reguler. Iya, tapi kalau mereka udah MBKM tidak perlu magang praktek, itu tidak perlu lagi. Kalau MBKM ini tuh ada pembinanya nggak sih Bu? Gitu, atau pembimbingnya? Ada. Ada. Jadi Ibu tugaskan untuk para pembimbing akademik, dosen-dosen pembimbing akademik itu juga menjadi pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang ikut MBKM. Itu pembimbing akademiknya berarti sesuai dengan yang ada di PA itu kita ya tanda tangan itu karena kita harus dosen pembimbing akademik itu harus tahu karena itu kan harus dikonvensi dengan 20 SKS. Seperti itu dan harus dilaksanakan. Berarti gitu. Ada pembimbing akademiknya ya Bu? Iya, dan nanti di industri juga ada pembimbing industri. Jadi yang memberikan nilai konvensi itu dari pihak industrinya. Jadi pembimbing industri itu berhak menilai bagaimana kerja mahasiswa tersebut. Bagaimana kerja mahasiswa tersebut? Iya, jadi bisa juga kalau dapat A semua nanti 20 SKS itu. Berarti nanti di semester 7 juga tetap dapat A Bu? Atau karena kan di semester 7 juga udah nggak ikut mata kuliah. Iya, nanti dari simulasinya juga itu. Jadi hasilnya nanti yang untuk semester ini mata kuliah di semester ini diambil juga disamakan nilainya dengan semester nilai MBKM. Terus nanti di semester 7 kan ada ya karena di simulasi karena nggak bisa kalau simulasi diambil di sini kan nggak bisa. Jadi nanti konvensinya pas di semester 7 dia nggak usah ikut tapi tetap KRS tapi hanya udah langsung mendapatkan nilai begitu. Berarti kalau yang udah MBKM udah kekonversi nilainya di semester 7 dan juga semester 6 ya Bu? Iya, kalau di prodi penyiaran seperti itu. Tapi kalau yang di MIK ya di semester 6 aja karena di MIK itu masih ada 24 SKS. Jadi kan ada 20 malah ya itu kalau utang ya tambah lagi. Iya Bu. Iya. Betul. Nah kalau itu berarti saya lupa Bu pertanyaannya. Berarti kalau kayak gitu tuh misalnya Bu saya nih misalnya Manarita ya Bu. Terus saya itu ikut MBKM-nya di stasiun televisi kayak misalnya variety show atau mungkin di program-program acara yang selain pemberitaan gitu. Itu berarti nanti konversinya itu tetap sama atau saya harus cari industri yang lain yang memang sesuai dengan jurusan saya Bu? Sama. Bisa. Sama. Jadi apa yang kamu kerjakan di sana karena kan intinya semuanya orang sekolah juga kerja, jadi yang dinilai itu nanti hasil kerja itu. Hasilnya. Dan nanti itu juga, bisa juga karya kan juga reality show itu juga bisa juga kan di pemberitaan karena maksudnya di soft newsnya Bu. Soft newsnya seperti itu. Berarti tetap bisa ya Bu kalau misalnya nggak sesuai dengan prodi atau jurusannya. Kalau MBKM. Terus itu, tapi kalau yang untuk bisa dilakukan TA yang itu yang proyek-proyek besar. Jadi kayaknya kan ini kemarin juga ada ya yang dimagang di Puslitbang SDPPI, dia disuruh bikin dokumenter tentang Puslitbang SDPPI. Ya, itu bisa juga dijadikan karya. Jadi sekalian
Nanti kalau itu bisa juga dijadikan materi TA gitu. Berarti bisa Bu itu dijadikan materi TA. Berarti nanti kita tuh ke industrinya lagi untuk riset lebih lanjut atau dengan laporan yang ada aja untuk materi TA-nya Bu? Ya materi TA-nya kan itu sama karya kan hampir sama. Iya. Tapi yang untuk ketentuan lagi masih sedang dibahas juga dengan Ibu Ari sebagai kajur penyiaran. Iya. Tapi kalau yang proyek-proyek besar bisa gitu loh. Kemarin keputusannya seperti itu. Berarti kalau Tapi dia perannya benar. Jadi dia memang perannya sebagai penulis naskah di proyek di dokumenter itu gitu kan. Karena ada itu 3 orang, ada yang Matektosi, ada yang Rita. Ya, memang dia sebagai penulis naskah, peran-perannya harus pasti. Jadi kalau dia cuma bantuinnya nggak di fullnya ya kurang ya gitu. Karena kan itu juga sudah dikonvensi dengan 20 SKS begitu. berarti kurang bisa kalau misalnya itu nggak sesuai dengan job desk yang ada di TA ya Bu? Nggak bisa kan kalau misalnya saya di tim dokumenter nih tiba-tiba jadi wardrobe itu nggak bisa ya Bu berarti kan kalau di TA itu adanya produser, PD sama skrip. Ya seperti itulah yang ada mirip-mirip seperti itu. Dan ini kan juga ada ini ya baru dari Dikti kalau skripsi itu tidak wajib seperti itu ya, makanya kadang-kadang ini nanti masih digodok lagi begitu. Berarti berarti nanti skripsi itu tidak diwajibkan ya Bu? Iya, rencananya seperti itu kan. Seperti itu. Di Dikti ya, karena kalau peraturan udah dari Dikti ya mau tidak mau kita dari bawahnya juga harus ngikutin kan. Iya. Nanti kalau enggak masa bisa demo. Seperti itu. Iya, betul sih Bu. Karena kan udah kayak skripsi udah dari lama ya Bu ya. Terus tiba-tiba nggak ada, terus kayak misalnya kita udah buat kan nanti di demo juga Bu. Iya, ya maksudnya kita harus kebijakan-kebijakan dari Dikti kita harus ikuti begitu. Dan nanti dipelajari lagi seperti itu. Nanti masih apakah bisa nggak ya kalau di Manarita kebetulan kalau mau bikin itu dokumenter terus dia sebagai penulis naskah, ada juga yang sebagai pengarah acara, itu boleh. Berarti mau nanya Bu, kalau MBKM itu nanti bisa nggak sih kalau kita itu ikut ke luar negeri Bu gitu, daftarnya di luar negeri gitu, kalau ke MBKM bisa nggak Bu? Boleh juga. Boleh. Kalau ini bisa juga ya kalau memang apalagi kalau di ini animasi itu bisa juga lamar di sana. Asal intinya industri itu menerima. Iya, mau online boleh asal mereka terima begitu. Durasinya tetap sama Ibu di 6 bulan berarti? Iya, 6 bulan itu sebenarnya laporannya ya. Jadi pelaksanaannya 4 sampai 5 aja. Iya. Berarti memang boleh ya Bu kalau untuk magang MBKM di luar negeri? Ya boleh, itu kan mandiri kalau di SMM. Karena tidak termasuk di dalam daftar di Dikti ya, karena perguruan kita perguruan tinggi kedinasan tadi di bawah komunikasi dan informatika. Kementerian bukan departemen, maaf ya tadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berarti untuk syarat-syaratnya juga tetap sama Ibu, berkas-berkasnya? Untuk sama. Iya, harus ada proposal. Terus itu dilengkapi juga ada pernyataan dari orang tua, persetujuan dari orang tua kalau mereka menyetujui. Karena memang ya biayanya lumayan juga ya kalau di Jakarta seperti itu. Tapi kalau ya sebetulnya Bu Sinta itu mengharapkan kalau mencari tempat MBKM itu di mana daerah ditinggal kan nggak perlu kos. Sebetulnya seperti itu. Dan nanti kebetulan kerjasama dengan Kominfo yang TSA ini bisa, jadi di mana mungkin tinggalnya di Bandung, udah ini aja di BPSDM itu seperti itu di cover. Nah Sobat Miko, ternyata banyak sekali ya informasi-informasi terbaru dari Ibu Sinto selaku Puket 1 bidang akademik. Ibu, ini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari Sobat Miko. Casual Podcast Visual.